Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya ingin memenuhi request ya, yaitu tentunya dari sobat-sobat pemula kita. Jadi request ini itu banyak sekali masuk di forum Teknisi Musafir ya, dan banyak juga yang DM kepada saya. Pertanyaannya itu simpel, apakah short itu terjadi hanya di kapasitor saja? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu, apakah short itu terjadi di kapasitor saja? Ya namanya pemula ya, itu sudah hal wajar ya ketika timbul pertanyaan seperti itu. Baik, agar lebih jelas kita akan menggambar lagi ya sobat-sobat semua. Dan di sini saya jelaskan sesuai yang saya tahu, sesuai yang saya pahami, dan saya juga tidak menjelaskan hal-hal atau sesuatu yang memang saya belum nyampe ke sana ya ilmunya. Jadi ini sebatas pengetahuan saya, karena pada dasarnya juga saya bukan kelulusan atau alumni ya dari akademis. Jadi jalur servis yang saya tekuni itu hanya lewat otodidak saja. Jadi apabila ada pembahasan yang mungkin belum detail, yang mungkin belum maksimal, wajar ya, karena memang bukan alumni akademis. Tetapi insya Allah saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa-bahasa sederhana, tidak banyak bahasa-bahasa intelektual ya, karena menurut saya untuk pemula yang mengambil jalur otodidak itu akan kesulitan ya apabila pembahasan-pembahasan itu banyak menggunakan bahasa-bahasa intelektual. Oke, sekarang kita akan coba gambar ya atau akan kita rinci ya komponen potensi short di HP ya. Jadi sebelum nyimak tutorial ini silahkan bikin kopi ya, karena tentu durasinya ini lumayan lama ya karena pembahasan, agar tidak jenuh ya. Jadi komponen potensi short. Nah ini ya, dan ini mohon maaf sekali ya, tulisan saya sangat buruk ya. Oke, aja disawang tulisannya, sing penting sing dibahas. Nah di PCB ya, nah ini di PCB ini kan banyak beberapa komponen ya. Di sini saya akan coba buat detailnya. Yang pertama kapasitor, lalu resistor ya, kemudian induktor, lalu apa lagi? Yang keempat itu ESD, lalu yang kelima tentu IC, yang keenam papan mesin, atau PCB atau juga PWB boleh ya, jadi gimana mengartikannya saja. Nah jadi di HP itu ada beberapa komponen yang saya rangkum ini yang mudah-mudahan
bisa menjadi bahan pembahasan kita pada konten kali ini. Yang pertama, kapasitor. Apakah kapasitor bisa short? Tentu bisa. Nanti akan kita bahas ya. Untuk resistor, tidak ya. Resistor itu tidak bisa short. Lalu induktor juga tidak bisa short. Nanti pembahasannya kita bahas. ESD atau filter ya, ini bisa short. IC tentu saja bisa. Papan mesin PCB apakah bisa short? Bisa ya, jawab bisa. Nah, resistor induktor kenapa tidak bisa short? Karena resistor dan induktor ini itu tidak berhubungan dengan ground ya. Jadi jika kita cek hambatan dalam, dia itu punya nilai semua. Jadi mana mungkin atau mustahil resistor itu bisa short. Nah itu. Sekarang kita akan bahas bersama-sama ya. Yang bisa short yang kita bahas. Yang pertama kapasitor. Kapasitor. Fungsi kapasitor apa sih? Fungsinya ya. Fungsinya apa kapasitor? Secara global, secara umum, yang saya ketahui itu menyimpan muatan listrik. Ini tulisannya parah guys. Jadi fungsi ya, fungsi secara global kapasitor adalah menyimpan muatan listrik. Itu fungsi globalnya. Lalu kerjanya atau tugasnya apa kapasitor ini? Menghaluskan tegangan atau arus. Nah ini, menghaluskan tegangan atau arus ya. Jadi fungsinya ini, fungsi kapasitor secara global itu menyimpan muatan listrik. Lalu untuk kerja atau tugasnya si kapasitor ini itu menghaluskan tegangan. Ya kan, anggap aja ini ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Nah ini kapasitor. Jadi kapasitor itu mempunyai tugas menghaluskan tegangan atau arus ya. Lalu fungsinya itu untuk menyimpan muatan listrik. Pahami, fungsi dan tugas itu berbeda. Jadi muatan listrik yang melewati kapasitor ini ya, yang melewati kapasitor ini dihaluskan supaya soft atau halus, yang tujuannya itu agar bisa diterima oleh IC. Nah itu. Jadi kan sebelum tegangan atau arus ya menuju IC itu pasti ada kapasitor. Pasti ada kapasitor. Nah tugas kapasitor ini itu adalah untuk menghaluskan tegangan atau arus. Ketika tegangan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh kapasitor sehingga menghasilkan tegangan yang sesuai, yang soft, yang halus, maka tegangan itu bisa diterima oleh IC. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kapasitor sendiri tentu saja itu bisa short. Sebagai contoh di jalur VBAT. Nah, jalur VBAT, komponen yang dilalui jalur VBAT itu apa saja sih? Nah, itu sudah dibahas ya. Silakan cek komponen konten mengenai jalur VBAT. Jadi seperti IC power, ya, IC power, terus WiFi ya,
Bluetooth, lalu PA. Itu adalah komponen yang dilalui oleh jalur VBAT. Dan jalur VBAT ya, jalur VBAT itu sebelum menuju ke komponen atau ke IC, PA, power, WiFi, Bluetooth itu pasti ada C. Pasti ada C, kapasitor. Ya, pasti ada kapasitor. Dan ini rentan short ya. Apabila kapasitor ini short, terjadi short, maka yang terjadi arus itu tidak stabil, makanya tidak menghasilkan arus yang halus atau yang soft. Akhirnya tidak diterima oleh IC dan mengakibatkan over tegangan. Akhirnya terjadilah short, dikembalikan lagi. Jadi ibarat mudah pembahasan itu karena IC tidak menerima tegangan yang over ya, makanya tegangan itu dikembalikan lagi ke kapasitor dan kapasitor itu tidak bisa menerima dengan baik, akhirnya terjadi short atau panas atau konslet. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk kapasitor ya. Lalu selanjutnya tadi yang bisa short adalah ESD ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita bahas yang bisa short saja. ESD. Apa itu ESD? Enak sing roh ora? ESD adalah electric static discharge ya. Electric statis discharge. Yuh, tulisannya ora bejaji blas. ESD ini bisa juga persamaannya ya, dioda, lalu filter, juga EMI ya. EMI filter ini biasanya ada di LCD. Nah ini, jadi ESD ini merangkum dioda, filter, EMI filter. Nah ini disebut ESD. Ini bisa short, paham ya? Tetapi kasus short yang terjadi di lapangan di kategori atau di komponen ESD itu jarang sekali ditemui. Kenapa? Nah, kan timbul pertanyaan toh ya. Kenapa? Karena untuk di ESD itu jalur data, bukan tegangan kerja. Jadinya jarang sekali dijumpai kasusnya di lapangan. Yang sering itu kan kapasitor ya, IC, PCB. Itu yang sering sekali dijumpai. Yang paling banyak kasusnya itu di kapasitor. Jadi untuk ESD ini kesimpulannya itu bisa short, hanya saja jarang sekali dijumpai atau ditemui di lapangan untuk kasusnya. Karena apa tadi? Karena penyebabnya ESD itu bukan tegangan kerja, tetapi jalur data. Paham ya? Jadi kalau nggak paham ya silahkan diulang-ulang ya. Lalu IC ya. Nah ini IC. Kita akan bahas yang selanjutnya, IC. IC bisa short? Tentu saja bisa. Apa sih IC itu? IC adalah integrated circuit ya. IC adalah welek temen tulisan ini, integrated circuit. Jadi saya umpamakan gini ya sobat-sobat semua. Jadi biar pemula itu paham.
Anggaplah ini adalah ilustrasi IC. Di IC, di dalam IC ya, di dalam IC itu banyak komponen loh ya. Jangan salah loh ya. Banyak komponen, ratusan bahkan ribuan di IC. Paham ya? Jadi rangkaian komponen yang digabung dalam satu bentuk itu yang disebut IC. Jadi IC itu di dalamnya banyak rangkaian atau komponen. Nah itu. Oke, sekarang agar lebih jelas ya, kenapa sih kok IC bisa short ya? Biasanya nih ya, biasanya apabila sobat-sobat semua melakukan pengecekan menggunakan power supply, ketika dihubungkan, ini after atau sebelum ditekan tombol power, itu langsung naik ke 0,6, 0,8. Nah itu ciri-ciri short di IC. Paham ya? Jadi apabila sobat-sobat menemui kasus di mana ketika dihubungkan dengan power supply sebelum ditekan power itu langsung jeglek ya, jarum ampere dari power supply di 0,6 atau 0,8 atau 0,9, itu patut dicurigai short di bagian IC. Oke, sekarang kita akan ilustrasikan lagi ya. Ini IC ya. Jadi IC itu ada yang namanya input dan output tegangan ya. Ya sebagai contoh itu ada V-charge lah ya, V-charge. V apa kan banyak ya di skema itu. Nah, lalu ada juga jalur groundnya. Komponen, jadi kesimpulannya seperti ini. Komponen yang apabila nilai kerja tegangan itu menghasilkan atau ada groundnya, itu rentan sekali short. Itu kuncinya untuk pemula. Jadi kalau nilai tegangannya itu ada semua, itu biasanya jarang terjadi short, bahkan tidak sama sekali terjadi short. Komponen yang nilai kerjanya atau nilai ukurnya atau nilai arusnya itu ada groundnya, itu bisa atau besar kemungkinan bisa terjadi short. Nah itu ya, paham ya? Itu tadi pembahasan di IC. Lalu berikutnya di papan mesin atau PCB. Nah sebelum lanjut ya, sebelum lanjut ke PCB, biar tidak bingung, ESD itu yang mana sih? Oke, ESD itu filter ya sobat-sobat semua. Nah yang ini nih, yang berbau filter itulah ESD. Nah ini filter ya. Lalu ESD juga itu bisa dioda ya, dioda. Coba, nah ini ya, nah ini dioda yang seperti ini itu bisa short ya sobat-sobat semua. Nah ini, lalu yang filter, nah ini filter RF ini ya, ini adalah ESD. Jadi agar lebih jelasnya sobat-sobat semua banyak baca-baca atau pahami ya di skema agar tidak bingung ya. Itu contoh-contoh dari ESD ya. Kita lanjut ke papan mesin PCB. Oke, wiyuh iki ore-ore tanis numpuk. Kita ganti ya di lembaran baru. Jadi
papan mesin PCB ini itu bisa short ya, dan short itu masih dibagi lagi ya sobat-sobat semua. Insya Allah akan saya coba analisa atau akan saya coba pelajari bersama-sama, mudah-mudahan mampu ya, karena mengingat bukan dari akademis ya. Oke, yang terakhir ini ya, jadi ini agak lama ya, tidak apa-apa ya, PCB atau papan mesin. Saya akan ilustrasikan ya gambar PCB secara perspektif. Nah, ini PCB ya, anggap aja ini. Di sini ada yang namanya kapasitor. Lalu ini anggap aja IC ya. Nah, ini adalah butiran-butiran asmara ya. Nah, ini kaki-kaki IC maksudnya. Lalu di sini ada L. Nah, seperti ini. Dan ini akan saya persempit lagi. Jadi di PCB yang dipres sedemikian tipisnya, itu ketika saya pelajari itu ada 8 layer ya. 8 layer atau 8 jalur. Nah, ini anggap saja jalurnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Anggap saja seperti itu. Nah, jadi sobat-sobat semua bisa bayangkan ya, PCB yang segini tipisnya itu ternyata ada 8 layer ya, atau 8 jalur. Dan jalur itu saling berhubungan loh. Saling berhubungan. Sebagai contoh, dari kaki IC ini ke sini ya, ke kapasitor. Lalu yang ini ke sini. Lalu yang ini ke sini. Nah, anggap saja seperti itu ya. Nah, untuk short di PCB itu ada 2 ya. Yang pertama, short di permukaan. Short di permukaan. Lalu yang kedua, short di internal. Sebagai contoh, HP masuk air nih ya. Lalu kita lakukan pengecekan dengan power supply. Ampere langsung jeglek di 0,6 sebagai contoh. Lalu sobat-sobat semua bersihkan dengan thinner. Lalu lakukan pengecekan ulang. Setelah dilakukan pengecekan ulang, normal. Nah, itu yang terjadi di permukaan di sini loh. Nah, ini. Itu tandanya short di permukaan. Tapi kalau sudah short di internal, ini musuhnya di jalur sini nih, di jalur PCB. Itu short di PCB. Paham ya? Jadi segini kecil itu ternyata ada 8 layer loh. Ini sudah saya riset atau saya teliti selama saya belajar. Oke, short juga ada 2 ya. Jadi short itu ada 2. Yang pertama, short masih dibagi lagi. Ini tadi kan untuk short di PCB itu ada 2, ada short di permukaan dan short di internal. Nah, short itu ada 2 juga, dibagi 2 lagi, yaitu short di komponen dan short di jalur. Yang short di komponen contohnya seperti apa?
seperti bocor arus, full short ya, atau short kecil. Nah itu contoh dari short di komponen ya. Sebagai contoh ini jalur VBAT ya, ini menuju ke PM IC power, ini menuju ke Bluetooth, ini menuju ke WiFi. Nah sebelum jalur VBAT ini menuju ke power management, terus Bluetooth, IC WiFi, ini kan pasti ada C di sini nih. Nah inilah yang dinamakan, apabila terjadi short, itu yang dinamakan short komponen ini. Paham ya? Apabila terjadi short, itu yang dinamakan short komponen. Dan penyelesaiannya itu kita tinggal tembak MBR ya. MBR 2 ampere. Oke, contoh ini kapasitor yang short. Kita suntik pakai MBR 2 ampere, ini akan hancur, akan melepuh. Tapi kalau musuhnya sudah short di jalur, nah berarti di sini nih, di internal short di jalur, mau ditembak MBR 1 juta ampere, itu tidak akan ada reaksi. Jadi apabila sobat-sobat semua menemui short ya, langsung jeglek. Ketika dilakukan pengecekan menggunakan power supply, lalu ketika ditembak MBR kok nggak ono sing panas ya, diraba-raba nggak ada yang panas komponen. Kopi wis entek 2 gelas tapi kok ora temu penyakitnya. Nah itu bukan short di komponen. Nah itu yang dipahami, itu short di jalur. Arep ditembak nggawa MBR berjuta-juta, itu nggak akan ada reaksi karena shortnya di jalur. Paham ya? Karena shortnya di jalur. Jadi penyelesaiannya itu harus ganti PCB atau ganti mesin. Jarang sekali short di jalur itu berhasil. Bahkan kalau sobat-sobat semua paksakan ya, kasus yang terjadi di short jalur itu yang ada MBR-nya yang rusak, bukan malah HP-nya. Ya sebagai contoh ya, sampean ngompa ban, nah ini anggap aja ban, sampean pompa atau isi angin ya, lah di sini tuh bocor ngowoh ya, terus diisi angin, lah sedangkan di sini bocor. Lama kelamaan itu yang rusak malah pompanya, bukan malah bannya, karena banyak mengeluarkan arus ya. Itu jadi pahami ya. Jadi ketika sobat-sobat semua menemui kasus baik itu full short atau di kapasitor, baik di IC, itu pahami step by stepnya ya. Apabila dilakukan pengecekan atau tembak dengan MBR kok tidak ada reaksi, ditingkatkan MBR sampai 12 ampere tidak ada reaksi, itu bukan short di komponen, itu adalah short di jalur. Nah itu kadang pemula itu masih bingung. Jadi kesimpulannya, short yang sudah saya jelaskan tadi di setiap komponen HP yang sudah saya rangkum, yang pertama itu kapasitor, resistor, induktor, ESD, IC, dan papan PCB. Jadi untuk kapasitor itu jelas bisa short, untuk resistor tidak bisa ya sobat-sobat semua, untuk induktor itu juga tidak bisa, ESD atau filter bisa, IC sangat bisa, dan papan mesin PCB bisa, seperti yang sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan video singkat di konten kali ini itu bisa menambah wawasan kita semua ya. Jadi mohon maaf apabila mungkin ya ada pembahasan-pembahasan yang kurang detail, mohon dimaklumi ya, karena memang saya pribadi itu bukan dari akademis, tetapi melalui jalur otodidak. Intinya untuk pemula tetap semangat,
pelajari masalah-masalah komponen itu komplit di skema ya. Jadi setiap skema itu kan ada pembahasan-pembahasannya. Banyak-banyak belajar, membaca dari blogger, referensi dari Google, dari YouTube, dari teman, banyak ya. Dari guru, kita kumpulkan, terus upgrade pengetahuan. Insya Allah semua akan menjadi ilmu. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Apabila terlalu cepat dalam menjelaskan ya silahkan diulang-ulangi saja untuk konten di kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Tetap semangat untuk pemula. Terus dukung channel Teknisi Musafir hingga 25.000 subscriber. Karena di 25.000 subscriber saya akan bagi-bagi giveaway. Tetap semangat ya. Terus berlatih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.